Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Sahabat ngaji tasawuf, kita bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji tentang beberapa istilah yang berhubungan dengan tasawuf. Kemarin istilah syariat, tarekat, terus ma'rifat dan hakikat. Kesempatan kali ini kita melanjutkan yang istilah ma'rifat sama hakikat. Yang ketiga istilahnya adalah ma'rifat. Kalau orang bertarekat memasuki tarekat dengan ajab, dengan penuh penghayatan dan keikhlasan, sangat mungkin dia memperoleh anugerah. Di antara berbagai bentuk anugerah itu, di antaranya mungkin dia memperoleh mubasyarat bil manam. Mimpi-mimpi yang baik. Itu juga bagian dari ma'rifat. Kalau dia sibuk ke dalam penelaaan terhadap ma'rifat, ini akan memperoleh ilmu takwil tentang mimpi. Dan dia kalau menekuni itu nggak akan habis waktunya. Perjalanannya akan berhenti kalau begitu. Kalau dia meneruskan, dia akan menemukan berbagai macam ma'rifat. Gitu. Kalau orang yang diberi anugerah mungkin tidak hanya bil mubasyarat, mungkin dengan bisima wa bi'anil basirah, dia akan mendengar berbagai mungkin kalam nafs, kalam jin dan seterusnya, atau bi'anil basirah tentang jin dan seterusnya. Kalau dia terlalu fokus ke situ, nggak akan habis umurnya. Akan habis umurnya untuk menelaah itu. Nggak akan habis masalahnya untuk ditelaah. Oleh karena itu jangan terlalu banyak diperhatikan ma'rifat-ma'rifat sejenis ini. Difokuskan kepada ma'rifat nafas. Jadi supaya terbedakan ini hawa, ini nafas gitu. Kalau sudah ma'rifat nafas, dia akan araf-arafahu. Tapi itu diperlukan apa? Diperlukan kekuatan yang luar biasa karena apa? Memasuki samudra ma'rifat itu samudra syak dan samudra yakin silih berganti. Bahrul yakin wa bahrul syak. Sama saja itu. Wa bahrul yakin akan diperoleh dengan bil iman wa bil istighanah. Wa bil ilmi. Jadi dengan belajar ilmu, mau mutola'ah ilmu, sehingga memperoleh yakin. Walaupun kalau mutola'ah itu ilmunya ilmu yakin. Tapi kalau dia terus kemudian masuk dengan kuat dengan iman, terus yakin bahwa Gusti Allah akan menolong dia, yakin bahwa janji Allah itu benar, yakin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah membawa risalah yang benar. Dan kemudian isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah di dalam berbagai samudra ma'rifat ini. Berbagai macam penglihatan. Supaya ditunjukkan yang benar gitu. Istid'a, memohon doa dengan doa. Supaya dibawa ke jalan yang jernih gitu. Dia akan dibawa kepada ma'rifat tentang nafas. Kalau sudah ma'rifat tentang nafas, dia akan disampaikan kepada tangga perjalanan nafas yang panjang itu. Dan barang siapa yang masuk ma'rifat ini walam yazdad istighfaruhu wa sholawatuhu, dan tidak bertambah istighfarnya, tidak bertambah sholawatnya gitu, fakuliba terus menerus, maka dia akan dibolak-balik terus menerus. Karena sholawat ini akan menyeimbangkan yang ruwet, terus ma'rifat yang ruwet ini akan menjadi seimbang dengan sholawat, dengan istighfar pula. Dan karenanya kalau ma'rifat mengaruhi ma'rifat tidak mau berdoa, lahadda, tidak akan terbatas apa yang dia lihat itu, tidak akan terbatas, dan dia akan dibawa ke sana kemari, membuat dia akan menjadi terlelah-lelah. Perjalanannya belok-belok. Karena apa? Ma'rifat itu ujian. Mungkin dia mengenal dunia jin, ma'rifat tentang jin. Dunia yang lain, dia ma'rifat tentang dunia yang lain dan seterusnya itu. Oleh karena itu doa, maka doa itu adalah batasan yang akan membatasi dia karena dia memohon kepada Allah gitu. Doa mukhul ibadah, kan disebutkan begitu. Barang siapa yang ma'rifatnya semakin jernih, sofa, maka dia akan sampai kepada hakikat. Dia akan menemukan bahwa dari arafah nafsahu ini akan menemukan sejatinya ini adalah af'alnya Allah yang sedang menguji saya.
Sejatinya Allah itu memiliki asma-asma. Kalau dikirkan dengan dikir-dikir tentu, dia akan memberikan pembuktian-pembuktian kepada yang laku. Kalau kita berakhlak dengan sifat-sifat jamaliyahnya Allah, dengan kesadaran yang diperoleh melalui perjalanan itu, maka dia akan semakin jernih, dia akan mengerti bahwa al-haqiqah huwallah gitu. Tetapi kalau al-haqiqah huwallah ini tidak dibarengi dengan ilmu tauhid, akan membahayakan. Ilmu tauhid itu sangat penting untuk membantu ilmu tasawuf. Oleh karena itu belajar ilmu tauhid yang mendasar, yang dasar-dasar penting. Misalnya Gusti Allah itu wujud, Gusti Allah itu punya sifat, dan berbagai pelajaran-pelajaran dasar itu. Kalau tidak punya dasar ini, akan dibolak-balik dalam hakikat, masuk ke dalam alam khairat, alam yang membingungkan. Oleh karena itu, kalau sudah masuk ke dalam alam seperti ini, apa kegiatannya? Adalah kegiatan akal, kegiatan amal, kegiatan hati, dan kegiatan akal itu menyatu. Mutolaah harus, berguru harus tetap, terus mengajarkan ilmu perlu, mentransfer ilmu perlu gitu. Dengan begitu akan semakin jernih akalnya, khayalnya tidak akan memimpin dia menjadi tafakur dan seterusnya, meningkat gitu. Kalau sofa wasofa dan kemudian dia mengerti sampai kepada al-haqiqah tadi, wallah ya tidak ada yang lain, bahwa perjalanan itu akan menjadikan dia memiliki hikmah-hikmah. Makanya al-ma'rifah sejatinya adalah hikmah-hikmah. Tapi perjalanannya yang berat itu. Nah, ketika dia sudah sampai kepada mengerti adanya wallah, itulah sebaiknya farji dia kembali. Bagaimana salah satu metode kembalinya? Ya, satu al-isti'anah wal istita'ah. Yang kedua, cekelan dengan syariat, yaitu melakukan amal-amal zahir, amal-amal akal, dan seterusnya. Karena kembali atau tidak kembali, kalau sudah diperjalankan, itu adalah haknya Gusti Allah. Maka tidak ada yang lain. Puncak dari tarekat di tempat kami itu, Qadiriyah Naqsabandiyah Syatria itu, ya di puncaknya ya memohon kawelasan karo memohon pangapura. Ya Allah paringono kawelasan lan ngapura badan kula, badane bapa biyung kula dan sak piturute gitu. Minta kewalasan supaya diberi welas kepada Allah. Sebab sebagian beberapa kitab menyebutkan kalau mereka tidak dikembali, itu tidak memperoleh izin kembali, akan terus menerus begitu. Itu akan dilihat oleh orang lain, mungkin oleh keluarganya sendiri akan menangis melihat seperti itu. Tapi kalau dia kembali, ya salah satu caranya ya menggunakan tangan untuk berkarya, akal pikiran untuk tafakur dan tadabbur, semuanya digunakan, disatukan dengan menekuni amal-amal yang kecil. Tidak usah muluk-muluk dake. Tangan digunakan ketika membaca sesuatu yang ditulis untuk mengikat gitu. Anak punya anak, ya diajari anaknya begitu. Nah, kalau akalnya tidak digunakan, akan membahayakan. Oleh karena itu, kegiatan pada taraf hakikat ini kegiatannya kegiatan akal. Kegiatan bersinergi dengan kegiatan amal, bersinergi dengan kejernihan nafas, dan seterusnya ya. Itu adalah 4 yang saling berkaitan. Oleh karena itu, di dalam tasawuf tidak terpisah ini. Mungkin kita baru mencapai, saya, panjenengan, baru mencapai syariat, ya alhamdulillah, disyukuri wae, ditekuni dengan ajab, kemudian bisa masuk tarekat, ya alhamdulillah, disyukuri, dilakukan dengan ajab, sak dermo ming perintah Gusti Allah, dan seterusnya dilalui dengan terus menerus beramal dan munajat. Jangan sampai lupa ya. Ini yang mungkin bisa saya bagikan, semoga menjadi nasihat untuk nafas saya dan juga kepada mereka yang bisa mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin.